Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ya, persekutuan doa pagi ini persekutuan terakhir ya di masa Prapaskah tahun 2025. Besok kita sudah memasuki Kamis Putih dan dihimbau kita berpuasa bersama. Ya, mari kita untuk mempersiapkan hati memulai persekutuan doa pagi kita akan menyanyikan pujian oleh kuasa darah. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 19 dikatakan, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat ini menekankan bahwa keselamatan kita didapatkan melalui pengorbanan darah Kristus sebagai korban yang sempurna dan mahal. Besar anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu ini ya Tuhan. Kau layakkan-Ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ya, mari kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar ya Tuhan. Engkau telah menyelamatkan hidup kami, Engkau layakkan kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menghampiri-Mu, Allah yang maha mulia, Allah yang maha kudus. Ampunilah kami ya Tuhan, jika kami masih sering tidak taat, masih sering tidak mengutamakan Engkau ya Tuhan.
Kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu atas gerejamu, atas keluarga kami. Terima kasih atas pemeliharaan, bimbingan, penyertaan, perlindungan, dan berkat-berkat yang Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Sehingga pagi ini kami dapat berkumpul bersama untuk mengikuti persekutuan doa pagi. Kiranya Engkau berkati persekutuan doa pagi ini dari awal hingga selesai. Engkau penuhi Pak Theo dengan hikmat-Mu, sehingga renungan firman Tuhan yang akan disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Engkau buka mata dan telinga kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu, firman-Mu tertanam di dalam kami dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Kami juga memohon kiranya gadget yang kami gunakan dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Pak Edi dan Bu Rita yang sedang dalam perjalanan ke Jakarta. Sebentar lagi akan sampai, kiranya Engkau sertai dan lindungi, sehingga Pak Edi dan Bu Rita sampai di Jakarta dengan selamat. Engkau beri kesehatan yang prima untuk kedua hamba-Mu yang setia ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Theo, mari kita menyanyikan pujian dari PPR 1 nomor 176. Pimpin aku. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Theo. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Mari kita mulai renungan kita ini dengan mengangkat doa minta bimbingan Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu dan kami mohon hikmat daripada-Mu saja ya Tuhan, supaya apa yang akan kami renungkan bersama pada pagi hari ini akan memberikan pencerahan dan akan mengubah sikap kami ya Tuhan, sehingga kami bertransformasi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya rekan-rekan, pada pagi hari ini
saya ingin mengajak kita untuk membahas satu bagian firman Tuhan, yaitu pengajaran dari Tuhan Yesus sendiri yang dia sampaikan dalam bentuk perumpamaan ya. Kita ambil dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Slide-nya boleh ditayangkan. Ya, saya memberi judul untuk renungan hari ini, Ojo Adigang, Adigung, Adiguno. Ini adalah satu filosofi Jawa yang membantu kita untuk bisa menjadi lebih baik pada saat kita menghadapi situasi dan kondisi yang penuh ketidakpastian. Kalau kita lihat dari ayat-ayat firman Tuhannya, dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14 ini ayat-ayat tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang orang Farisi dan pemungut cukai ya. Saya akan bacakan buat kita sekalian untuk versi yang TB2. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Jadi ayat-ayat ini ayat-ayat yang kita sangat kenal karena sejak sekolah minggu mungkin kita sering membaca dan mendengar cerita tentang bagaimana kedua orang ini menghadap Tuhan ya di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Kalau kita bandingkan antara kedua orang ini, kita lihat bagaimana si orang Farisi itu sikapnya ditolak oleh Tuhan karena kesombongan rohani yang dia punya. Dia merasa kalau dia itu lebih baik dari kebanyakan orang, dia bersyukur dia bukan pemungut cukai, dia juga puasa 2 kali seminggu, perpuluhan juga dia selalu memberikan dengan rajin gitu. Jadi dia merasa lebih baik dari orang lain. Dan doanya penuh dengan aku ya. Ya tadi berpuasa 2 kali seminggu, memberikan 1/10 dari penghasilanku. Ia tidak merasa kalau dia itu butuh pengampunan karena merasa sudah cukup benar dengan amal ibadah yang dia persembahkan. Yang menjadi masalah utama ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya ini disebut self-righteous ya. Orang yang membenarkan dirinya sendiri bukan dibenarkan oleh Tuhan. Nah aplikasinya, kalau kita justru merasa diri lebih baik, lebih suci, lebih layak, saat itu justru sebenarnya kita tuh sedang ngejauh dari hati Tuhan. Sikap seperti ini sebenarnya justru menutup pintu anugerah. Kita bandingkan dengan si pemungut cukai yang minta dikasihani karena dia merasa dia berdosa. Sikap ini justru diterima Tuhan karena kerendahan hatinya. Bahkan dia tidak berani menengadah ke langit. Ya, ini menunjukkan hati yang remuk ya. Itu terlihat dari sikapnya. Dia sadar akan dosanya. Doanya, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dia mengakui dosanya tanpa ada pembelaan diri. Ia sadar kalau dia itu butuh belas kasihan dari Tuhan. Dan dia dibenarkan oleh Allah, bukan self-righteous. Bukan karena perbuatannya sendiri, tapi justru karena kerendahan hati dan pertobatannya. Aplikasinya, Tuhan itu justru mencari hati yang hancur, yang sadar tanpa kasih karunia dari Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Jadi justru yang seperti ini yang akan Tuhan angkat.
Saya mau sharing tentang pengalaman yang saya alami di akhir dari tahun 2024 ya. Slide-nya boleh maju ke satu slide berikutnya. Di mana saya membantu satu perusahaan konglomerat yang sudah generasi ketiga. Si founder, anak dari konglomerat ini, dia mengangkat suatu topik gitu ya. Dia cerita tentang tulisan dari seorang pengarang namanya Nassim Nicholas Taleb. Nassim Nicholas Taleb ini sering menulis buku-buku yang bagus ya. Salah satu contoh buku yang bagus adalah Black Swan. Saya nggak tahu berapa banyak dari rekan-rekan sudah membaca Black Swan ini. Tapi Black Swan ini istilah untuk hal-hal yang terjadi dengan karakteristik berikut. Jadi ada suatu peristiwa yang terjadi yang tidak terduga-duga, itu karakteristik yang pertama. Yang kedua, impactful, jadi dampaknya tuh besar sekali. Yang ketiga, ada proses retrospektif sesudahnya. Jadi sesudah itu orang baru mulai merekayasa, mengira-ngira gitu ya. Menjustifikasi sebenarnya, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi gitu. Contoh kayak teror 9/11 itu ya, 11 September, kemudian COVID, krisis 98. Nah, demikian juga dengan policy tarif yang sekarang berlaku ya dari Amerika, dari Presiden Donald Trump. Itu tidak terduga, dampaknya sangat besar, dan orang-orang masih bingung ini kenapa itu dilakukan gitu. Nah, itu Black Swan menggambarkan peristiwa-peristiwa itu sehingga kita bisa mengantisipasi sebenarnya. Buku ini sangat bagus. Kemudian Fooled by Randomness ini bicara tentang ya bagaimana kita itu jangan merasa kalau semua itu bisa kita kontrol gitu. Tapi yang kita bisa lakukan justru mengantisipasi apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan sebaik-baiknya, bikin planning ya yang baik gitu. Skin in the Game, ini buku bicara tentang bagaimana kita mesti bijak. Jadi Nassim Nicholas Taleb ini dia ahli statistik, dia juga pialang untuk trading gitu. Dia analis risiko. Jadi di buku Skin in the Game dia memperkenalkan suatu pendekatan investasi yang menarik ya, seperti barbel. Kalau barbel itu kan kanan kirinya itu ada besinya tapi tengahnya ramping gitu ya. Nah, dia ngingetin kita tuh kalau investasi mesti seimbang katanya. Jadi ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang misalnya. Kalau jangka pendek itu mungkin 90%, 80% yang besar porsi dari dana yang kita mau investasikan di situ. Sesuatu yang stabil. Misalnya kalau kita mau ada investasi yang ditawarkan oleh pemerintah yang dijamin aman oleh pemerintah, nah mungkin kita boleh invest di situ gitu. Karena biasanya itu aman, walaupun biasanya bunganya juga kecil. Tapi yang mungkin 10%, 15% ini boleh diinvestasikan untuk sesuatu yang sifatnya jangka panjang. Misalnya untuk di perusahaan startup, di perusahaan yang IT, teknologi gitu, yang akan berkembang gitu. Kita nggak tahu sekarang bahwa ini akan berhasil atau enggak. Tapi kalau nanti suatu waktu akan berhasil, itu akan memberikan return atau penghasilan yang tinggi gitu. Jadi Nicholas Taleb ini mengingatkan kita untuk hikmat, berbijak, jangan nanggung-nanggung gitu. Investasi itu jangan di tengah-tengah ya, mesti kayak barbel, ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Jangan yang tengah-tengah kita main aman aja, karena biasanya itu nggak menghasilkan apa-apa di jangka panjang, uangnya cuma habis. Nah, itu sekilas tentang orang yang kita akan bahas ya. Ini yang disampaikan oleh generasi ketiga dari perusahaan konglomerat itu. Nah, dia mengajukan suatu pertanyaan ya di slide berikutnya. Dia tanya, fragile itu kita sering dengar kata fragile ya. Kalau saya tanya sama rekan-rekan, ada yang mau coba jawab nggak? Fragile ini artinya apa ya? Ini kan bahasa Inggris ya. Ada yang tahu bahasa Inggris ini artinya apa? Ada yang mau coba? Rapuh. Rapuh, benar sekali Oma. Luar biasa, Oma masih ingat. Keren. Nah, fragile itu artinya rapuh. Nah, seringkali kalau kita ditanya, rapuh itu lawan katanya apa gitu. Ada yang bisa nyoba nggak? Lawan kata dari rapuh. Boleh pakai bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Kuat.
kokoh, apalagi kokoh, kokoh. Nah, benar. stabil, Biasanya orang menggunakan kata-kata itu untuk mencari lawan kata dari fragile atau rapuh ini. Tapi sebenarnya kuat. Ya, kalau bahasa Inggrisnya itu strong atau robust, resilient gitu ya, kuat. Itu belum lawan kata dari fragile. Karena resilient, robust, kokoh itu artinya ya pada saat itu dia punya suatu karakteristik yang positif yang menunjukkan dia itu kuat gitu. Tapi fragile, terapuh itu artinya ini gampang rusak. Jadi seharusnya lawannya itu harus sesuatu yang justru sangat gampang baik. menjadi lebih baik gitu. Menjadi lebih kuat lagi atau menjadi lebih sempurna, menjadi lebih baik kinerjanya. Nah, itu artinya lawan dari fragile. Nah, si founder dari perusahaan konglomerat ini walaupun dia generasi ketiga ya, mungkin anaknya, cucunya founder lah ya, cucunya founder karena generasi ketiga. Dia mencoba mencari apa sih lawan katanya seperti yang ditulis oleh si Nassim Taleb ini tapi nggak ketemu. Nassim Taleb sendiri juga waktu dia cari-cari dalam bahasa Inggris nggak ketemu lawan kata dari fragile ini. Makanya di dalam bukunya dia tawarkan kata anti-fragile. Anti-fragile itu ya tinggal ditambahin nggak fragile gitu ya, lawannya dari fragile lah. Anti-fragile ini artinya dia ya tidak rapuh, malah berarti semakin lama tuh semakin kuat. Apalagi tadi ada black swan, ada ketidakpastian. Dunia ini selalu terjadi perubahan dan perubahan itu seringkali kita tidak bisa mengantisipasi. Nah, waktu saya dengar apa yang disampaikan oleh pengusaha ini, saya kemudian mikir-mikir apa ya kira-kira lawan katanya. Nah, tapi yang ketemu justru filosofi Jawa ini yang saya ingat. Ojo adigang, adigung, adiguno. Ada yang bisa menerjemahkan apa artinya ojo adigang, adigung, adiguno ini? Apa ini? Adigang, adigung, adiguno. aji mumpung. Aji mumpung itu ojo dumeh itu nanti. Ya kan dia mirip sebenarnya ojo dumeh itu. Jangan mentang-mentang gitu ya. Ya. Nah, adigang ini sebenarnya bicara tentang kekuatan tadi gitu. Jangan kita tuh merasa paling kuat ya. Adigung itu merasa paling berkuasa, adiguno tuh merasa paling cerdas, paling pinter, paling tahu macam-macam gitu. Nah, kita jadi jangan merasa tadi paling luar biasa, paling punya kuasa dan paling cerdas gitu. Nah, setelah saya pikir-pikir lagi, setelah lewat acara itu sebenarnya, jadi saya sharing tentang ojo adigang, adigung, adiguno ini yang membuat orang justru akan jadi anti fragile sebenarnya. Jadi lebih baik karena kita sikapnya rendah hati. Tapi ternyata kita tuh punya core values ya di komunitas pengharapan itu adalah lawan dari fragile sendiri. Ya core values kita apa? Nilai-nilai kita apa di pengharapan? Membaik. Membaik. Nah, nilai membaik ini sebenarnya lawan dari rapuh itu sendiri karena membaik itu artinya terus-menerus menuju ke kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Dunia ini sekarang dunia yang penuh tantangan ya. Tantangan itu besar sekali. Perekonomian itu sulit ya. Kalau kita lihat, saya selalu ingat oleh teman-teman yang ada di Bali ya. Slide-nya boleh ke slide berikutnya. Teman-teman yang di Bali ini pariwisata lagi berantakan kan. Karena ya kondisi perekonomian yang sulit. Pemerintah juga sadar bikin program strategis, salah satunya efisiensi. Mereka mungkin efisiensi ini akan terus terjadi sampai 2029 gitu. Jadi ekonomi lagi sulit. Ditambah terjadi black swan lagi gini. Ada tarif yang dikeluarkan oleh Donald Trump ya. Dan sekarang ini sudah terjadi trade war ya. Perang dagang yang melibatkan banyak negara-negara di dunia. Ini sangat tidak bisa diantisipasi sebelumnya, dari nggak ada apa-apa tahu-tahu situasi itu jadi demikian susah untuk diprediksi gitu. Nah, kita butuh untuk nggak cuma bisa bertahan sebenarnya, resilient aja, tapi kita harus bisa tumbuh lebih kuat. Kita bisa membaik di tengah ketidakpastian. Orang-orang menyebut dunia sekarang ini dunia yang VUCA ya. VUCA itu volatile, jadi perubahan itu terjadi dengan cepat dan tinggi. Uncertain, jadi banyak sekali ketidakjelasan,
kemudian kompleks, banyak faktor, variabel yang saling berhubungan satu dengan yang lain, dan ambigu, artinya nggak pasti, nggak jelas gitu. Yaitu dunia yang sekarang. Nah, bagaimana ojo adigang, adigung, adiguno ini bisa membuat kita bisa menjadi lebih baik terus gitu. Kita lihat di slide berikutnya. Adigang ini sekali lagi artinya jangan sombong karena kekuatan pribadi kita. Karena kita punya power, ya kita istimewa gitu. Kalau adigung sombong karena kekuasaan atau kedudukan, dan adiguno paling pinter sehingga kita meremehkan orang lain. Karena ketiganya ini kalau kita lakukan, ya kata ojo di depannya membuat jadi baik ya. Tapi kalau tanpa ojo di depannya itu nggak sejalan dengan prinsip kerajaan Allah. Kalau kita ingat tadi di ayat 14, yang meninggikan diri akan direndahkan, dan yang merendahkan diri justru akan ditinggikan. Nah, kemudian bagaimana ojo adigang, adigung, adiguno ini bisa membuat kita menjadi anti fragile. Pertama, dengan kita punya kerendahan hati, kita nggak sombong, kita nggak arogan, kita bisa terus belajar dari kegagalan maupun kita mau menerima masukan. Orang yang sombong, yang arogan itu cenderung stagnan ya. Dia nggak jadi lebih baik karena merasa sudah cukup tahu atau banyak tahu gitu. Ya tahu sedikit tapi merasa banyak tahu. Nah yang kedua, ojo adigang, adigung, adiguno ini sebenarnya menumbuhkan growth mindset. Growth mindset itu mindset yang merasa orang itu bisa jadi lebih baik kok. Orang bisa jadi lebih pinter gitu. Kalau kita bayangkan diri kita waktu kita masih balita, masih kecil sampai sekarang, kan kita lihat kapasitas dari pengetahuan kita itu meningkat luar biasa ya. Otak kita itu diciptakan luar biasa sehingga buku-buku di perpustakaan itu kita baca semua, otak kita tetap cukup gitu ya sebenarnya. Ya jadi kita harus punya growth mindset, jangan fixed mindset. Jangan merasa semua kita udah tahu, nggak perlu jadi lebih baik, nggak perlu belajar hal yang baru lagi gitu. Kita harus terbuka untuk belajar dan berkembang. Ya tadi untuk mengantisipasi black swan, karena kita seringkali nggak bisa mengantisipasi, nggak bisa predik apa yang akan terjadi. Ya. Growth mindset ini membuat kita jadi semakin anti fragile terhadap ketidakpastian. Bagaimana membaik ini juga bisa membantu kita untuk menjadi anti fragile. Ya ini selaras sekali dengan Lukas 18 ayat 9 sampai 14 tadi ya. Nilai-nilai kita mengutamakan Tuhan, itu artinya kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi kita berserah kepada Tuhan seperti pemungut cukai tadi. Empati, kita menyadari kita semua punya keterbatasan diri. Kita harus mudah untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain ya. Kebutuhan mereka, penderitaan yang mereka alami, kesulitan yang mereka hadapi itu butuh empati. Karena kita tahu orang itu tidak bisa semuanya. Termasuk diri kita juga pasti punya kebutuhan. Ya. Menyenangkan. Orang yang rendah hati itu akan ingin membangun relasi yang hangat. Tapi tidak menghakimi orang lain. Belajar, tidak merasa paling tahu. Mau terus belajar. Dari siapapun ya. Aktif. Orang yang rendah hati bukan berarti dia terus jadi pasif. Tapi justru dia aktif, bergerak. Tapi sadar kalau apa yang dihasilkan itu hasilnya ya Tuhan yang memberkati. Jadi sesuai dengan kehendaknya ya. Tapi kita harus tetap mengupayakan, kita aktif. Inspiratif, sikap hidupnya tidak sombong. Di tengah situasi yang sulit, kita berusaha menjadi inspirasi, mencari sesuatu yang langka yang membuat orang lain mau melakukan sesuatu atau meniru atau mencoba hal yang baru. Gitu. Kreatif, tidak terpaku pada cara yang lama. Yang dulu berhasil bukan berarti itu akan berhasil terus. Mungkin situasi berubah, kita harus terbuka untuk ide-ide yang baru. Nah, membaik ini adalah lawan dari fragile tadi, lawan dari rapuh. Ini lawan dari sikap si pemungut cukai yang merasa sudah ya bisa semua gitu. Tinggi hati merasa yang dirinya lebih baik dari orang lain gitu. Kemudian ya ini sebenarnya justru lebih cocok dengan sikapnya si pemungut cukai ya. Bagaimana kita bisa terus membaik dalam dunia yang sulit? Satu, lihat diri kita seperti pemungut cukai tadi. Nggak merasa superior, sadar kita butuh Tuhan. Dua, jangan bergantung pada kekuatan sendiri.
keberhasilan tidak datang dari kekuatan, jabatan, atau kepintaran saja, tapi justru penyertaan Tuhan. Bagaimana kita itu dekat dengan Tuhan, maka ya Tuhan akan mengirimkan berkat ya dalam kehidupan kita. Gitu. Jadi penyertaan Tuhan itu lebih penting dari kekuatan, jabatan, kepintaran kita sendiri. Yang ketiga, bangun kerendahan hati, mau belajar. Dunia ini berubah dengan sangat cepat, yang mau belajar yang bisa bertahan. Sekali lagi, AI mungkin tidak menggantikan manusia, tapi kalau kita nggak punya AI sama sekali, itu akan digantikan oleh orang yang tahu AI gitu. Jadinya jangan sampai kita nggak mau belajar hal-hal yang baru. Kita coba gitu, paling nggak memahami gitu apa yang sedang terjadi. Keempat, tunjukkan kasih dan empati. Munculkan kasih dan empati di tengah dunia yang penuh individualisme dan penuh konflik. Ya kita menjadi pembawa damai, kita menjadi pembawa kasih itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengaplikasikan firman Tuhan yang tadi kita sudah baca di tempat kerja atau pelayanan. Jangan merasa lebih hebat dari orang lain kalau kita punya jabatan, kita punya posisi, kita punya pengalaman. Dalam keluarga dan komunitas, gunakan pengetahuan keahlian kita tuh untuk menolong orang lain, bukan untuk pamer ya, merasa kita lebih hebat dari orang lain gitu. Jadi show off justru. Tapi kita justru mau sharing, kita membantu, mengangkat orang lain, ngajak orang lain untuk jadi lebih baik juga. Dalam hubungan dengan Tuhan, ya kita datang kepada Tuhan dengan sikap seperti pemungut cukai tadi, merangkul dan sadar bahwa kita butuh anugerah dari Tuhan. Jadi kalau saya rangkum, saya akan ngerangkum dari ayat yang ke-14 saja, dari Lukas 18 tadi. Ada dua jalan sebenarnya. Dua jalan ini akan mengakibatkan dua hasil. Kalau kita meninggikan diri, justru kita akan direndahkan. Kalau kita merendahkan diri, justru kita akan ditinggikan. Selamat membaik. Amin. Saya kembalikan ke Yaya ya. Mungkin bisa minta tolong Kak Niko untuk tutup dalam doa dulu mungkin ya, untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh sama-sama kembali disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Theo yang boleh membagikan kebenaran firman Tuhan, yang boleh kembali mengingatkan kami dan satu kerinduan-Mu bagi setiap kami. Agar kami di tengah dunia yang semakin hancur, semakin rusak ini, kami punya boleh terus kerinduan untuk semakin membaik Tuhan. Karena di mata-Mu lah kami, ketika kami mau semakin memuliakan nama Tuhan, kami harus semakin merendahkan diri, merendahkan hati kami, agar hidup kami dapat mempermuliakan nama Tuhan. Berikanlah kami kekuatan untuk bisa menjadi berkat, menjadi garam dan terang-Mu di tengah dunia ini, menjadi berbeda dari dunia ini, karena kami rindu kami boleh terus Tuhan pakai menjadi alat-Mu untuk memberitakan Injil Tuhan pada orang sekitar kami, baik setiap perkataan maupun kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Berkati Pak Theo yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi kami, dan yang boleh terus pimpin, berkati hamba-Mu dalam setiap pekerjaan maupun pelayanannya. Agar Pak Theo juga boleh Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang ia layani, bagi setiap klien yang ia juga bekerja bersamanya. Tuhan yang boleh berkati Pak Theo Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita benar dapat rendah hati, kita dapat semakin membaik dan memuliakan Tuhan. Ya, kita akan berdoa syafaat bersama. Kemarin sudah ditayangkan ya doa-doanya. Mari kita menaikkan pujian dari PPR 1 nomor 148. Bila aku berdoa. Manis
menyerahkan setiap kami, seluruh jemaat GKMI Pengharapan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa terus memimpin kehidupan kami, memberkati kami dengan berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang boleh senantiasa menyertai kami dalam kehidupan kami masing-masing, dalam setiap pekerjaan kami, setiap pelayanan kami, maupun di dalam keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan setiap kami dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh mendengar dan menjawab setiap doa-doa kami ini sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang indah bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sama-sama pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, silakan mengambil waktu teduh sejenak.